Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika. Oke, dalam video kali ini saya akan lebih spesifik memberikan tips bagaimana cara mengelola keuangan saat kita berkuliah di Australia, khususnya di Melbourne University dengan uang LPDP, beasiswa LPDP. Sebelumnya tips ini bersifat pribadi karena setiap orang berbeda-beda. Oke, jadi perlu kalian ketahui kalau misalkan kalian berkuliah di luar negeri, khususnya di negara Australia, ada besar kemungkinan kalau kalian bisa menabung uang dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi saya investasikan tabungan saya ke dalam dua bentuk. Pertama ada tanah dan kedua ada mobil. Oke. Jadi sebelumnya kalian jangan kaget dulu nih. Di luar sana banyak sekali awardee yang memiliki tabungan dengan jumlah yang lebih banyak dari yang saya dapatkan. Besarnya jumlah tabungan itu bergantung pada beberapa faktor, misalkan apakah kalian single ataukah sudah berkeluarga dan punya anak, kemudian apakah kalian memiliki kerja tambahan atau kerja sampingan, dan apakah kalian suka jalan-jalan dan suka berbelanja. Nah, itu semua sangat mempengaruhi. Oh ya, satu lagi, jadi universitas juga sangat mempengaruhi. Misalkan apakah kalian berkuliah di Melbourne University atau di contohnya Monash University, itu akan sangat berbeda karena biasanya mahasiswa di Melbourne University itu jadwalnya akan sangat lebih padat, jadi 2 kali lebih padat dari mahasiswa di universitas lain. Nah, makanya ini juga akan sangat bergantung ya, tidak bisa kita pukul rata. Oke, jadi tips yang pertama adalah pilih tempat tinggal yang murah. Nah, salah satu biaya terbesar saat kalian hidup di Australia adalah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal di sana kisaran dari 500 dolar Australia sampai hampir 2000 dolar Australia. Nah, bayangkan kita mendapatkan uang bulanan sekitar 2000 dolar Australia. Maka dari itu kita juga harus pintar-pintar untuk mengelola keuangan, khususnya budget yang kita keluarkan untuk tempat tinggal. Mungkin tips dari saya, kalian bisa memilih tempat tinggal yang lebih murah, sekitar 600 sampai 700 dolar Australia saja. Biasanya itu bergantung dengan lokasi dan juga fasilitas. Kalau kalian ingin fasilitas yang lebih mewah dan juga lokasi yang dekat dengan kota, tentu saja harganya lebih mahal. Maka dari itu, kalau kalian ingin yang lebih murah, biasanya tempatnya agak jauh dari kota dan juga fasilitasnya standar. Kemudian yang kedua, cara yang bisa kalian lakukan untuk memaksimalkan uang tabungan ini adalah dengan cara kerja part-time. Jadi banyak mahasiswa saat di Australia yang saya temui, mereka hampir semuanya memiliki kerja part-time. Beberapa dari mereka ada yang bekerja di restoran, kemudian ada juga yang bekerja di pasar, dan juga jadi cleaning service. Nah, untuk saya sendiri, saya bekerja di universitas, jadi saya membantu dosen untuk mengajar bahasa Indonesia dan juga melakukan penelitian, dan juga saya juga bekerja di sebuah private school mengajarkan bahasa Indonesia juga. Jadi untuk 1 jam kira-kira untuk di universitas kita bisa mendapatkan 100 dolar per jam, dan di institusi sekolah privat kita juga bisa mendapatkan sekitar 45, dan penelitian juga sekitar 40 per jam. Nah, kalau pekerjaan yang lepas, yang pekerjaan keras seperti mencuci piring atau memasak, mungkin itu kisaran 15 sampai 25 dolar. Kemudian tips yang ketiga, jangan makan setiap saat di restoran. Nah, jadi salah satu harga yang mahal untuk di Australia adalah harga makan, kisaran 15 dolar Australia. Maka dari itu bayangkan kalau setiap kali kalian makan 3 kali sehari dan kalian makan di restoran, maka uangnya akan cepat habis. Nah, maka dari itu kalian bisa masak sendiri. Mungkin 1 kali makan di luar, misalkan pagi saya biasanya sarapan dengan roti dan juga milkshake dan juga kopi. Kemudian siang bisa makan di luar, dan malam kalau ada waktu biasanya saya masak seperti itu. Nah, cara yang selanjutnya adalah tabung uang kalian dalam bentuk lain. Karena saya tipikal orang yang kalau saya punya uang itu akan cepat habis. Maka dari itu saya berpikir kalau uangnya saya belikan sesuatu atau saya investasikan ke bentuk lain, maka saya tidak bisa menggunakan uang tersebut. Nah, tapi kalau kalian bisa menyimpannya, maka tidak apa-apa. Kalian bisa simpan saja, dan nanti mungkin setelah itu kalian bisa beli setelah pulang ke Indonesia.
Kemudian yang terakhir, tips terakhir dari saya adalah tahan untuk berbelanja dan jalan-jalan. Oke, kalian bisa berbelanja, kalian juga bisa jalan-jalan. Tapi jangan terlalu sering. Karena berdasarkan pengalaman saya, untuk satu kali jalan-jalan saja kita bisa menghabiskan sekitar 10 juta rupiah. Untuk satu minggu misalkan pergi ke kota lain atau state lain, dari Melbourne ke Sydney, biaya pesawat, biaya hotel, biaya makan, dan sebagainya. Kemudian untuk berbelanja, saya hobi berbelanja. Nah, itu juga sangat berbahaya kalau kalian juga hobi berbelanja, karena di sana uang 1 juta, uang 2 juta itu tidak terasa ketika kita membeli barang. Misalkan membeli baju atau membeli jaket, harganya $200 atau $300. Nah, itu nominal yang sangat kecil kalau mindset kita sudah dolar, hanya $300, hanya $200. Padahal ketika kita convert itu adalah 3 juta. Maka dari itu tahan, kalian boleh berbelanja tapi jangan sering-sering. Nah, itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat jika kalian sedang atau akan berkuliah di Australia, khususnya di Melbourne University. Untuk yang belum saya jawab pertanyaannya, tunggu saja. Kalau saya ada waktu, saya akan buat videonya segera. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Never stop learning. Bye bye. Ciao.